Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz. Masih di mute Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, jamaah Ar-Raudhah Majelis Perpuluhan Hati. Alhamdulillah pada subuh ini Ustaz Muhsin Fauzi sudah hadir di tengah kita untuk memberikan kajian spesial pada pagi hari ini. Kalau rutin Ustaz membahas mengenai 77 cabang iman. Namun khusus untuk pada subuh bulan ini, Sabtu minggu pertama, Ustaz Muslimin akan memberikan sharing dan inspirasi kepada kita tentang bagaimana kita membangun sebuah amalan yang pahalanya itu jangka panjang. Orang menyebutnya sebagai amal jariah atau sedekah jariah. Ya. Kalau ngomong sedekah jariah atau amal jariah itu kita mengenal 3 yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, kira-kira bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita ngomong wakaf, kira-kira itu apa? Bagaimana? Ya, kalau kita mau intinya adalah bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi gitu ya antar umat ini, di antara umat ini agar kita bisa membuat sebuah aktivitas yang gemanya itu, manfaatnya itu menjadi lebih luas manfaatnya dan lebih jangka panjang manfaatnya. Baik, Bapak sekalian, kita buka kajian ini. Mari kita sama-sama memperbaharui syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sanjungkan salawat bagi baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, untuk nanti apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam kolom chat, ya. Nanti insya Allah akan kami bacakan untuk kami sampaikan kepada Ustadz, dan insya Allah bisa dijawab, ditanggapi oleh Ustadz. Baik Bu sekalian, tidak berpanjang lebar, mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membukakan pikiran dan hati kita untuk dapat bisa menyerap inspirasi dan insight dari musim kali ini. Untuk itu Ustadz Muhsin, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini, Allah izinkan kita semua bisa bergabung di majelis ilmu. Ini merupakan karunia, karena salah satu tanda Allah kehendaki kita baik adalah ketika kita bisa paham agama. Dan salah satu cara kita paham agama adalah thalabul ilmu. Oleh karena itu, ketika kita ada di majelis ilmu, kita bersyukur kepada Allah karena ia termasuk Riyadul Jannah, bagian dari kebun surga. Seperti nama masjidnya ya, Raudhatul Jannah. Temanya hari ini adalah membangun amal jariah atau membangun amal yang mengalir. Ini yang berawal dari hadis Nabi yang terkenal itu, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa salat. Shadaqatin jariyah wa amalin ilmun yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Jika Ibnu Adam meninggal, maka amalnya putus kecuali 3, ilmu yang dimanfaatkan, sedekah yang ngalir, dan anak yang saleh yang mendoakan. Sebenarnya 3 ini
mengandung filosofi yang sama. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir, anak soleh yang mendoakan. Itu sebenarnya filosofinya adalah membangun sebuah amal yang pelakunya ketika meninggal, amal itu masih eksis. Karena masih eksis, otomatis dia dapat aliran amal. Karena juga sejalan hadis Rasulullah, man sanna sunnatan hasanata falahu ajru ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Yang berikan contoh amal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya itu sampai hari kiamat. Atau sebuah hadis yang lain yang menunjukkan kebaikan, maka man da'ila khairin, yang menunjukkan kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala dari orang yang tertunjukkan sampai hari kiamat. Jadi filosofinya sebenarnya sama, yakni kita membangun, menemukan satu amal yang jika kita sudah tidak beramal, amal itu tetap eksis. Apalagi eksisnya sampai hari kiamat. Artinya, sepanjang amal itu eksis sampai hari kiamat, sepanjang itu pula pahala ngalir ke kita. Masya Allah. Ini yang harus kita tangkap, jamaah yang dirahmati Allah. Kita menangkap esensi dari makna ini. Nah, secara khusus, sedekah jariyah. Yang pertama karena kita ada limit waktunya dalam beramal. Kenapa kita perlu membangun sedekah jariyah, termasuk nanti dua yang lainnya? Karena kita punya limit waktu. Kita punya batas umur. 63 tahun kurang atau lebih. Semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam kesolehan dan kesehatan ya. Supaya amalnya banyak. Panjang umur dalam kesolehan dan kesehatan. Yang kedua, sekira masih dalam umur pun, kita punya juga keterbatasan amal. Sehari semalam, tidak semuanya bisa kita inputkan jadi amal. Ada saatnya kita malas, saatnya kita lalai, bahkan saatnya kita terjerembab. Salah atau maksiat. Sehingga berpikir tentang menemukan amal tanpa kehadiran kita, itu emang solusi terbaik. Ini hadis luar biasa, cuman dipahaminya kan, pokoknya kalau orang meninggal mati, tiga ini yang ngalir. Jadi perdebatan fikih, nyampe, nggak nyampe, malah fokus ke debatnya, bukan filosofi amalnya. Itu boleh nggak doakan. Wah kan putus amalnya, nggak putus amalnya. Ini panjang ceritanya malah. Jadi emang otak fikih ini tidak boleh terlalu dominan dalam berpikir. Karena pendekatan selalu hukum jadinya. Dan pendekatannya harus komprehensif. Jadi yang kedua karena kita pun juga punya, sekiranya umur masih ada, waktu masih ada, kita pun kemampuan untuk menginjeksikan amal soleh istilahnya. Memasukkan amal soleh di konveyor waktu ya. Waktu berjalan ini terbatas. Bahkan tidak jarang justru yang masuk itu yang negatif. Kesalahan. Yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa secara hitung-hitungan karena ada limited waktu dan juga limit kemampuan memproduk amal soleh itu, maka bisa jadi tidak meyakinkan ketimbangan amal itu. Ya waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Timbangan amalnya khawatir
nggak bisa menyelesaikan kasus. Disinilah perlunya hadis ini diamalkan secara serius. Tidak boleh main-main. Saya suka menyebutkan, kalau ngandelin diri sendiri, rasa-rasanya nggak meyakinkan. Ngandelin diri sendiri. Berapa kemampuan kita tilawah? Berapa kemampuan kita sholat? Wong seandainya diisi full aja, itu nggak meyakinkan. Saking ya ketatnya syarat dan besarnya peluang salah. Disinilah diperlukan backup. Nah, ini backup itu, ban serep. Kalau yang ini jebol, dapat yang bahkan bisa jadi sumber second income ini bisa lebih dominan. Kayak banyak perusahaan, anak perusahaannya lebih bagus daripada bapak perusahaannya. Inilah posisi sedekah jariyah. Termasuk ilmu yang bermanfaat, termasuk anak soleh yang mendoakan. Nah, oleh karena itu, dari 3 poin yang saya sebutkan tadi, pesannya satu, kita harus memproduksi sebuah kebaikan yang jika kita tidak ikut di situ, kebaikan itu masih berjalan. Nah, secara khusus, ya, karena kita akan fokus ke yang kedua, kita harus memproduksi kebaikan yang ketika kebaikan kita bangun, itu bisa memiliki peluang sustain sampai hari kiamat. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah, ngalir. Yang ngalir sampai kapanpun, ya sesampainya. Tapi bagi kita hari ini di pertemuan kali ini, dengan 3 alasan di atas, salah satu yang akan kita bangun adalah sebuah amal soleh atas intervensi harta, maka amal soleh ini sustain sampai kiamat. Jadi kalau kita bicara sedekah jariyah, maka resources yang digunakan harta. Kalau ilmu bermanfaat, resources yang digunakan adalah ilmu. Sebentar, mohon izin sebentar. Jadi kalau kita bicara sedekah jariyah, berarti resource yang digunakan harta. Kalau ilmu yang bermanfaat, yang digunakan adalah ilmu. Karena filosofinya sama. Kalau anak soleh yang mendoakan, resource yang digunakan adalah kemampuan mendidik keluarga. Kemampuan mendidik keluarga. Termasuk memperbanyak keluarga. Anak siji sama anak 100 beda. Yang satu doain, 100 doain semua. Nah sekarang kita fokus, salah satu amal yang kita harapkan sustain sampai hari kiamat adalah sedekah jariyah. Nah, berarti kita dengan resources harta membangun sebuah amal soleh yang dapat diharapkan keberlangsungannya sampai hari kiamat. Dan para ulama mengatakan bahwa sedekah jariyah pertama kali yang masuk di dalam kata sedekah jariyah adalah wakaf.
Jadi sedekah jariyah itu apa saja. Tetapi yang masuk pertama kali di dalam definisi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf adalah mendermakan harta yang nilainya aman sampai kiamat. Kalau menggunakan definisi sekarang, kalau definisi salaf dulu kan mendermakan harta yang tidak bergerak. Istilahnya tidak bergerak. Untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin dalam area kebaikan. Makanya wakaf selalu identik dengan tanah atau bangunan. Kenapa? Namanya wakaf, berhenti. Berkembanglah sebenarnya filosofinya bukan tidak bergeraknya, tapi nilainya konstan. Nilainya aman, terjaga nilainya. Nah, kita masuk ke situ. Artinya, kalau ada amal soleh di atas lahan kita, atau di dalam bangunan kita, sepanjang bangunan kita itu ada, atau sepanjang tanah itu ada, maka kebaikan itu ngalir. Nah, kalau tidak ada kebaikan di situ gimana? Ya nggak ngalir. Nah, itu makanya pewakaf-pewakaf itu, salah satu yang harus diperhatikan adalah jangan terjebak pada harfiatul wakaf. Wakaf lahan, tapi di ujung berung, nggak bisa dimanfaatin. Ya, menjadi sesuatu. Ya semoga Allah terima. Tapi nggak ada kebaikannya di situ. Atau wakaf tanah, misalnya. Maka belum jadi masjid. Supaya amal ngalir, ya harus masjid dulu. Berarti butuh dana lagi dan macam-macam. Makanya para pewakaf perlu paham bahwa nggak serta-merta begitu ini, dia langsung jadi amal soleh. Nggak serta-merta kan? Karena butuh yang lain. Gitu. Makanya beberapa lembaga wakaf sekarang, kalau menerima wakaf, dilihat bisa nggak produksi amal soleh. Nggak produk, dikasih pilihan. Bu, mendingan ditukar guling aja atau diapakan. Supaya nanti amal solehnya ngalir. Kalau tidak malah sayang. Oke ya. Tetapi bukan hanya wakaf yang bisa masuk dalam sedekah jariyah. Karena itu adalah yang paling pertama. Yang kedua yang bisa masuk di area sedekah jariyah adalah sebuah amal harta yang memang saking lihainya para pelakunya, para mutabarriknya, amalnya ngalir. Meskipun tidak menggunakan jalur wakaf. Contoh, orang bangun sistem dakwah. Dengan harta dia rekrut orang, dia sedekah, terus sustain. Jadi hire orang-orang ahli buat sistem pendidikan. Ya, kalau contoh yang sekarang cukup bagus, meskipun akhirnya wakaf juga ujungnya, karena wakaf itu yang paling menjanjikan sustainnya. Wakaf e-book. Ya, kalau Anda buka web wakfiyah.com, itu ada seorang dari Kuwait kalau nggak salah, semoga tidak salah. Dia mendermakan hartanya untuk membangun web wakfiyah ini. Siapa saja boleh ngambil kitab ini gratis. Dia mungkin yang membeli hak patentnya dari para penerbitnya. Kita ada aturannya. Jadi siapa aja boleh ngambil dari situ. Ya kita perhatikan. Lah kalau web ini bertahan sampai kiamat, sama. Begitu. Tapi memang akhirnya menggunakan
jalur wakaf yang menjanjikan untuk sustain. Karena kalau nggak wakaf, bisa diintervensi sama orang lain. Sekiranya misalnya platform-platform yang indah hari ini itu lahir dari kesadaran umat untuk bangun sedekah jariyah, itu juga merupakan amal yang ngalir. Anda sedekah yang kemudian berkembang pesat menjadi amal kebaikan sampai hari kiamat. Itu cuma masuk kategori sedekah jariyah. Yang bisa jadi jalurnya menggunakan kata infak. Atau jalurnya menggunakan kata hibah sekalipun. Jalurnya menggunakan kata tabarruk. Tapi kita bermain di substansi. Substansinya adalah apakah kontribusi harta dalam amal soleh ini berlanjut lama atau tidak, bahkan sampai hari kiamat atau tidak hari kiamat. Bisa dipahami ya? Nah, jadi salah satu solusi atas keterbatasan waktu kita beramal, kemampuan kita beramal, demikian juga kondisi kita sendiri adalah membangun backup amal yang memberikan peluang amal ini berjalan sampai hari kiamat. Salah satunya adalah pakai variabel harta yang diinjeksikan menjadi amal yang akhirnya ngalir sampai hari kiamat. Yang paling kokoh di konteks ini adalah menggunakan prosedur wakaf. Tapi sekiranya tidak memungkinkan wakaf, karena satu dan lain hal, bisa menggunakan lajur sedekah, lajur hibah, apa saja, yang penting memberikan peluang untuk berjalan lebih lama, bahkan sampai hari kiamat. Yang menjadi masalah tidak di sini sebenarnya. Sebelum kita, ini kan konsepsinya. Yang jadi masalah adalah apakah kita tergerak bangun ini enggak? Nah, gitu. Jadi masih dasar sekali. Karena kalau melihat kekayaan kaum muslimin dibanding amal soleh atau produksi amal soleh, itu enggak sebanding. Zaman sahabat, kalau kekayaannya sama produksi amal solehnya, banyakkan produksi amal solehnya. Di zaman sahabat itu kisah tidak makan 3 hari itu ada. Tidak makan 3 hari itu akhir. Di zaman sahabat dan keluarga Rasul sendiri, 3 bulan makan korma doang sama air itu ada. Yang namanya tidak masak di hari tertentu itu ada. Tidak selamanya, kata Aisyah, tungku kami itu berapi, yakni memasak makanan, enggak selamanya. Terkadang beberapa hari kami enggak menyalakan api, yakni enggak masak. Kisah itu ada. Dan itu menimpa Rasulullah sendiri, menimpa Abu Bakar, menimpa Umar, sahabat-sahabat besar. Tapi yang jadi masalah, mereka yang enggak pernah makan 3 hari, yang pernah enggak masak itu, mampu membiayai perang hampir 54 kali perang. Udah tahu biaya perang? Mereka yang tidak makan ini mampu bangun masjid dalam waktu 2 hari. Bahkan sehari. Dan masjidnya melahirkan panglima-panglima besar. Masjidnya melahirkan para dai-dai besar. Begitu ditinggal Nabi, mereka pergi ke dunia. Jadi perbandingan
harta sama amal solehnya, hampir kita mengatakan banyakkan amal solehnya. Karena terkait dengan mindset tentang harta. Jadi hal yang utama sebenarnya adalah menemukan pijakan kokoh di dalam diri kita, baik dari sudut motivasi, mindset, bahkan lebih jauh lagi dasar keimanan, supaya kita membangun sedekah jariah ini serius. Ini hal pertama yang kita bahas. Ya, tadi dari alasan tadi kita berharap kita bisa memproduksi sedekah jariah. Tapi faktanya kita perlu lebih dalam daripada itu. Bahwa agar ini berjalan baik konsep ini, maka kita harus masuk lebih bawah lagi. Apa itu? Prasyarat utamanya adalah lahirnya kedermawanan memproduksi amal saleh. Itu prasyarat pertama. Lahirnya kedermawanan untuk memproduksi sedekah jariah. Dan kedermawanan ini lahir karena 3 hal. Yang pertama adalah sedalam apa iman kita. Yang kedua, sebaik apa niat kita. Yang ketiga, seberapa baik mindset kita tentang harta. Itu baru melahirkan kedermawanan. Setelah itu baru ya, prasyarat utama. Tadi ya, prasyarat pertama adalah lahirnya kedermawanan. Dan kedermawanan ini muncul dari 3 hal. Yang pertama, sedalam apa iman. Karena apa? Karena karena kedermawanan itu lengket sekali dengan iman. Rasul mengatakan, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Imannya kokoh, sedekahnya kuat. Iman lemah, sedekah rendah. Kalau antum perhatikan, begitu bicara iman pasti ada rentetan 2 amal soleh yang selalu. Apa itu? Salat dan infak. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu. Jadi iman itu pasti diikuti 2 hal ini. Nah, ini yang harus kita gali. Kalau dalam bahasa lebih konkret, beriman sama akhirat nggak sih? Serius? Ya otomatis dermawan. Kalau tidak sama nyari celaka. Kalau kita, mohon maaf semoga tidak terjadi ya, pelit, sementara ada ya, kalau nggak ada beda lagi. Kemudian kita nggak bangun amal yang memberikan jaminan akhirat, berarti sebenarnya jangan-jangan kamu ke akhirat itu nggak pingin-pingin banget sebenarnya. Masih pingin lama di sini. Gitu. Kenapa? Karena resource yang kau gunakan untuk duniamu lebih banyak daripada resource yang kau gunakan untuk akhiratmu. Padahal kau akan hidup selama di sana. Kalau modalnya nggak banyak, emang bisa hidup nyaman. Gitu. Jadi ini masalah kekuatan iman. Tapi insya Allah, kalau iman pada hari akhir ya terutama, kok kuat, dermawan. Orangnya nggak akan main-main. Gitu ya. Jadi
Itu yang pertama. Ya, kedermawanan juga lahir dari motivasi, niat yang kuat. Artinya apa? Niat, karena ada iman, maka lahir niat. Niat mengamankan hari akhirnya. Niat membangun amal yang membuat hari akhirnya baik. Berdasar iman yang kokoh, lahir niat yang shadiqah. Nah, kalau iman tidak kokoh, ya niatnya nggak lahir. Itu tampak dari sering terjegalnya amal kayak begini ini dari kebutuhan hari-hari. Sering terjegal. Nah, kondisi ini nggak kita temukan di zaman awal, yang memang zaman terbaik sebagai contoh dalam hidup kita itu. Di sana kebalik. Urusan dunianya itu kejegal oleh urusan akhiratnya. Jadi kepentingan dirinya itu bisa kalah oleh kepentingan akhiratnya. Nah, kalau mau contoh yang paling gampang, ya sahabat yang apa? Itu kan sahabat yang didatangi sahabat yang lain. Nah, ternyata di rumah cuma ada makanan untuk satu orang. Bayangin. Keluarga ini bersepakat. Kepentingan dirinya kalah oleh kepentingan akhiratnya. Maka lampu dimatikan. Bayangin sampai segitu ya. Kemudian dipersilahkan tamunya atau sahabat yang lain datang makan. Kemudian dia juga pura-pura makan. Begitu selesai lampu dihidupkan. Segitunya loh. Padahal dalam keterbatasan. Karena dia sangat peduli akhiratnya. Nah, ini kan nggak terbayang hari ini. Gimana segitunya. Nah, itu mirip kan kejadiannya kan. Yang cerita Ahmad bin Miskin yang sudah saya ceritakan kemarin. Dia sudah hampir jual rumah untuk makan. Ketika bertemu dengan temannya nggak bisa beli rumahnya, tapi hanya bisa ngasih beberapa potong roti. Dia girang pulang. Minimal hari itu ada yang dimakan. Di tengah jalan ketemu wanita gendong anak. Nangis ngelihat roti. Dan bilang sudah nggak makan 3 hari. Nggak makan 3 hari. Nggak pakai pikir panjang, dikasihkan. Dan ketika dikasihkan, ibu ini netes air matanya. Dan anaknya tertawa. Jadi ibunya nangis, anaknya tertawa karena bisa makan. Ahmad miskin lewat pergi. Akhirnya lunglai. Duduk. Lah anakku makan apa lagi nih? Dia sambil bersandar di tembok. Nggak lama, datang temannya yang lain dari kejauhan. Ya Abu Muhammad, kamu lihat ada apa itu di rumahmu? Memang kenapa? Ada pedagang besar sedang menurunkan barang-barangnya depan rumahmu. Coba lihatlah siapa dia. Bergegas masuk, jalan ke rumahnya, dan begitu nyampe di rumah, akhirnya pedagang mengatakan, saya adalah teman ayahmu, yakni Syekh Miskin namanya, kan Ahmad ibn Miskin. Dulu ayahmu memberikan modal kepadaku untuk amal musyarakah. Dia sama berdua ini dagangan. Dan dagangannya rugi.
ayahmu menitipkan 30.000 dirham kalau nggak salah. Atau 30.000 dinar gitu. Dan rugi, karena rugi saya malu kepada ayahmu. Hanya saya pergi meninggalkan kota. Dan tidak lama saya bisa bangkit kembali. Dan inilah harta haknya ayahmu. Seluruhnya dikasihkan. Haknya dari modal 30.000 dinar itu. Udah berlipat-lipat. Jadi orang hampir jual rumah, dapat solusi roti, diminta orang dikasih, bayangin aja. Hari ini nggak terbayang kan? Itu hanya bisa dijelaskan menggunakan iman dan niyah as-sadiqah untuk menyelamatkan hari akhir. Kalau tidak, nggak akan terjadi. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di diri kita itu sebenarnya bukan karena nggak punya, karena niyah sadiqahnya belum hadir untuk membangun kondisi di hari akhir yang lebih baik. Jadi ada iman, ada niat yang shadiqah, ingin membuktikan dan menjalankan iman. Terus untuk juga melahirkan kedermawanan, nomor 3 ya. Jadi ini materinya prasyarat supaya bisa membangun sedekah jariyah. Itu prasyaratnya 1, lahirnya kedermawanan. Ya, nanti yang kedua nanti kita bahas. Kedermawanan ini hanya lahir dengan 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua niat, yang ketiga adalah mindset tentang harta. Mindset tentang harta ini seperti apa mempengaruhi kedermawanan kita. Di dunia ini ada 4 mindset tentang harta, Pak. Nah, kita menarik itu. Dan kita di mana posisinya? Ada 4. Yang pertama, harta adalah income. Harta itu sama dengan income. Maksudnya apa ini? Orang yang memandang kekayaannya selalu dari sudut berapa income-nya. Dengan bahasa lain, berapa gajinya. Orang yang fokus dalam urusan harta ke income. Itu saya anggap ini adalah kelas pertama. Atau pemula di urusan harta. Pertanyaan yang mengalir dari orang yang punya mindset ini, berapa gajimu? Weh, seneng dong, kaya dong gitu. Jadi, berapa gajimu? Kaya dong gitu. Dari gaji langsung ke kaya. Kan nggak nyambung. Gaji ke kaya, nggak nyambung. Gaji, berapa yang sisa baru jadi kaya. Nah kalau gaji habis, miskin. Aja. Itu kelas pemula. SD lah. Yang kedua, harta itu ketika kita bersentuhan dengan harta, mindset kita adalah berapa yang kita tabung. Nah, itu saya suka nyebut, nah ini pedagang gelodok ini. Pedagang gelodok itu kalau nanya ke temennya, bukan, lo hari ini dapat berapa? Udah gak kelasnya mereka. Lo hari ini bisa nabung berapa? Karena nabung itu jadi kekayaannya dia. Kalau ini kan, ya udah puter aja. Kok jadi? Nah, ini sudah lebih baik daripada yang pertama. Karena sudah ada sisa harta yang difokusin. Jadi waktu dia kerja itu fokusnya berapa yang bisa aku tabung. Karena yang gak ditabung kan jadi kotoran, jadi pakaian, jadi apa aja. Gak jadi apa-apa, hilang. Bagi yang suka main, ya jadi bensin, jadi apa. Yang ketiga,
berapa yang diinvestasikan. Nah, ini kelasnya sudah SMA ini. Saya juga nyebut ini pedagang di Sudirman, bukan di Glodok. Jadi, lo bisa investasi berapa? Karena income berapapun, kalau cuma ngandelin tabungan, ya berapa yang berkembang? Enggak, aku bisa investasi berapa? Kalau nyuruh tabung aja berapa kan? Harus ada yang melipatkan penghasilannya. Nah, yang terakhir, harta itu bukan berapa gajimu, bukan berapa tabunganmu, bukan berapa yang bisa kau investasikan, tapi berapa infakmu. Itulah hartamu. Itu kata Rasulullah. Dan kaum muslimin sebenarnya adanya di sini. Kesalahan kita kejebak di mindsetnya orang kapitalis. Harta itu yang kita miliki. Kagak. Itu harta ahli warismu. Kata Rasul. Harta itu yang kau makan, yang kau kenakan, dan yang kau dermakan. Itu harta. Yang kau makan nanti jadi kotoran, yang kau pakai itu jadi rusak, yang kau dermakan itulah satu-satunya yang akan menjadi hartamu. Sedangkan yang tidak itu menjadi harta ahli warismu. Benar gak? Bukan hartamu. Tabungan, gak kamu apa-apain. Siapa yang akan menikmati? Ahli warismu lah. Yang ditanya siapa, yang menikmati siapa. Kaum muslimin itu Bapak Ibu, mindsetnya di nomor 4. Jadi ketika kita bicara kekayaan, itu adalah berapa yang kita dermakan. Dan ini keren banget kalau kita ada di sini. Jadi orang bangun bisnis, itu nggak penting lagi size-nya berapa, revenue berapa. Bukan itu Pak yang aku cari. Aku bisa keluarkan infak berapa dari bisnisku, itu yang akan menjadi hakku. Ini mah nggak jelas nanti ketemu siapa itu. Disitulah akhirnya besar-besaran yang diinfakkan. Itulah para sahabat. Beda kelas mindset. Mereka paham betul. Karena kata Nabi, yang kau makan jadi kotoran. Ya, yang kau makan kebuang. Yang kau pakai rusak. Yang kau dermakan abadi. Yang tidak itu jadi harta ahli warismu, Pak. Hadis itu langsung membangun mindsetnya para sahabat. Jadi yang dimiliki kekayaan orang adalah apa yang didermakan. Dengan bahasa lain, kekayaan kita adalah yang kita tempatkan di bank of akhirat. Bank of akhirat itu punya cabang di mana-mana. Salah satunya masjid. Itu cabang bank of akhirat. Pondok pesantren, lembaga dakwah, lembaga sosial, seluruh aujuhil khair, seluruh program kebaikan, itu adalah cabang bank of akhirat. Dan benar, karena ini yang akan kita petik hasilnya. Yang returnnya bisa sampai 7.000%. 7.000%. Atau 70.000%. Ya kan, kali 700. Berarti 70.000%. Bahkan tak terhingga. Dan banknya ini kredibel. Gak pernah gagal bayar. Atau ras. Enggak. Tanggung jawab. Kalau ada cabang-cabang yang tanggung jawab, langsung diambil alih sama pusatnya. Misalnya, sedekah keliru. Jatuhnya ke orang kaya. Oh, enggak apa-apa. Tetap di sana membayar. Dia sudah naruh keliru, udah enggak apa-apa. Itu ditanggung sama bank pusatnya. Itu akan punya kita. Nah, kalau mindset kita dari awal begitu, insya Allah enggak awal. Oh, itu harta kita. Sebagaimana kita enggak awal, nabung.
Nah, kalau fokusnya nabung berarti dia kelas yang kedua. Oke ya. Nah, dengan iman dan dengan niat yang shadiqah, mindset, semoga lahir namanya kedermawanan. Baru lahir kedermawanan nih. Itu yang pertama. Prasyarat yang kedua, agar kita bisa membangun namanya sedekah jariyah dengan segala bentuk maknanya tadi, adalah kemampuan yang digunakan untuk berderma. Dengan bahasa lain, resourcesmu. Suami saya itu dermawan, Ustaz. Tapi nggak punya apa-apa, ya nggak ada gunanya. Jadi orang dermawan yang fakir, itu di konteks amal soleh sama dengan orang kaya yang pelit. Sama-sama nggak ada hasilnya. Meskipun bisa jadi di amal yang lain punya nilai. Tapi ketika bangun sedekah jariyah, ya harus ada resourcesnya. Semakin banyak, semakin bagus. Ikhlas, itu urusanmu sama Allah. Kan nggak urusan sama orang lain kan. Itu urusan iman. Di konteks ini, salah satu sahabat yang memberikan contoh kedermawanan dengan resources yang besar, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Kita senang sekali kalau dengar ini. Rasul datang ke Madinah, Rasul umumkan. Jadi di tempat inilah masjid akan dibangun. Dan ternyata itu masjidnya, tanahnya Bani Najjar. Kata Rasul, juallah ke kami. Ya. Ini jawabannya, Masya Allah. Kami tidak menjualmu, kami tidak menjualnya kepadamu ya Rasulullah. Kami menjualnya kepada Allah. La nabi'uhu ilai, walakin nabi'uhu ilallah. Ini adalah eksekusi wakaf pertama kali. Jadi siapa saja yang wakaf, maka Bani Najjar insya Allah dapat aliran kebaikannya karena ia yang mengawali wakaf atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang bangun masjid, Rasul juga angkat. Gak lama Rasul umumkan, masjid sudah gak muat, perlu diperluas. Nah, Utsman ngasih 25.000 dinar untuk beli area di samping masjid. Itulah momen perluasan masjid pertama. Jadi masjid itu yang bangun tanahnya 2 orang, Bani Najjar dan Utsman bin Affan. Jadi bayangin aja, orang bangun masjid kok masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bayangin aja, ini puluhan abad menjadi sumber kebaikan. Berapa ngalirnya kebaikan sampai hari ini. Dan para ulama tidak akan merubah masjid Rasulullah itu. Yang depan itulah masjid Rasulullah itu. Yang depan itu. Yang ada kubah hijaunya itu. Itu adalah tanahnya Bani Najjar dan tanahnya Utsman bin Affan. Dan ternyata Utsman nggak berhenti di situ. Rasul umumkan lagi, karena butuh air, siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan urusan air? Utsman datang dengan 35.000 dinar. Langsung dipakai beli sumurnya orang Yahudi. Jadi Utsman punya jejak yang luar biasa tentang
sedekah jariyah. Atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin aja. Dan ada amal lain yang sampai sekarang masih terhitung. Kita aja ngeri, masjidnya aja itu udah ngeri. Semua orang Islam itu datang dari masjid itu. Ya kan? Dakwah Islam yang berlangsung 15 abad, yang menghasilkan Muslim 1,6 miliar sekarang, ditambah sebelumnya berarti puluhan miliar ya, ditambah umat sebelum generasi kita, itu semuanya berawal dari didikan Rasul di masjid itu. Ngalir gak tuh kebaikan kayak apa? Padahal udah dijamin masuk surga tuh sahabat-sahabat itu. Masya Allah. Coba dibanding amal kita kayak apa? Amal kita di mana? Gak ada amal. Amal kok segede gitu gitu. Lah amal kita di mana amal kita? Gak ngelihat kita. Bisa dipahami ya? Jadi perasaan kedua ada resources yang cukup. Di konteks ini semakin banyak semakin baik. Nah, contoh yang bicara banyak ya Utsman bin Affan. Jadi memang sahabat-sahabat yang mulia ini punya kelebihan masing-masing. Utsman terkenal dengan amal hartanya yang memang jumlahnya gak sedikit. Memang dia tidak semua hartanya, tapi tidak semuanya juga lebih banyak daripada yang semuanya. Jadi Abu Bakar punya kelebihannya karena semuanya, Umar punya kelebihan karena separuhnya, Utsman punya kelebihan karena banyaknya. Jadi dia sering jadi solusi atas masalah kaum muslimin. Dan Rasul menghadiahi dengan menikahkan dengan putrinya. Oh, nah putri Rasulullah sampai ketika meninggal satu tetap dinikahkan dengan yang kedua. Berarti tempatnya sangat mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, resources atau harta ini supaya hadir perlu beberapa hal. Yang pertama, kecerdasan finansial. Kecerdasan untuk mencari dan kecerdasan untuk mengelola. Baru ada harta. Nah, kita semua memiliki dua masalah. Income tidak bagus, mengelola tidak bagus. Kalau ada income-nya bagus, mengelolanya jelek. Tanggal 20 udah tua, saking borosnya. Apa aja dibeli. Beli dengan pandangan mata. Apa aja dilihat dibeli. Bukan lihat pandangan kebutuhan. Atau kalau emang bisa kelola, income-nya terbatas. Sama aja, nggak ada apa-apanya. Udah kayak gitu, kebutuhannya melebar. Udah, nggak ada satupun sisa harta. Sama sekali nggak ada. Habis setiap bulannya. Karena kecerdasan finansialnya lemah. Jadi untuk bisa punya resources atau kekayaan tadi, butuh kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial itu dua. Kecerdasan mendapatkan income dan kecerdasan mengelola income. Supaya nanti menjadi sesuatu. Ada kekayaan. Yang nanti kita jadi kami lagi ya urutan materi, kita butuh membangun sebuah amal yang ngalir ya, berjalan sampai hari kiamat atau sampai selama mungkin. Karena kita punya banyak keterbatasan seperti saya sebutkan di awal. Dan salah satu amal yang bagian itu adalah yang disebut dengan sedekah jariyah. Di samping ada ilmu dan anak. Sedekah jariyah
itu bisa menggunakan lajur wakaf atau lajur non-wakaf seperti sedekah dan infak, tetapi sama-sama memberikan peluang bahwa produk amal solehnya ini berjalan lama, bahkan sampai hari kiamat. Sistem misalnya, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita bisa memproduksi sedekah jariyah, ya, maka diperlukan 2 prasyarat. Yang pertama, lahirnya kedermawanan. Yang kedua, adanya resources yang cukup atau kekayaan yang cukup. Untuk membangun kedermawanan butuh 3 hal. Iman yang baik, niyah yang jujur, mindset yang baik tentang kekayaan. Nah, kalau 3-tiganya bermasalah, ya pasti pelit orangnya. Itu pasti pelit. Karena yang membuat orang dermawan itu memang iman, terus niat. Tapi kalau niat, tapi nggak iman, ya sayang. Dermawan tapi nggak dasarnya iman, ya sayang. Nggak jadi apa-apa di akhirat. Ada orang dermawan ya, tapi karena kemanusiaan aja. Bukan iman. Sayang di akhiratnya. Jadi ada motif, tapi motifnya tidak dari dasar iman. Mungkin bisa aja, ya karena udahlah teman-temannya pada memberi aja lah. Terus mindset tentang kekayaan. Nah, prasyarat kedua adalah adanya kekayaan. Ada kekayaan itu harus hadir kalau ada kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial itu ada 2, kecerdasan income dan kecerdasan pengelolaan income. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin akhirnya kita bisa melahirkan yang disebut dengan sedekah jariyah. Oke ya. Kalau ada 2 prasyarat dengan prasyarat dukungan, pendukungnya. Nah, sedekah jariyah yang sudah kita lahirkan ini tidak boleh begitu saja dibiarkan. Harus di-maintain, bahkan ditumbuh kembangkan. Dengan berbagai macam hal, salah satunya lewat amal kolaborasi atau amal jama'i yang memperbesar roda amal solehnya. Ibarat kalau orang sedekah atau wakaf sendiri, ini contoh. Ente wakaf tanah. Udah, tanah kosong. Jadi apa? Nggak apa-apa. Mana amal solehnya? Belum ada. Bapak wakaf tanah. Yang satu wakaf semen. Yang satu wakaf ini. Baru jadi masjid. Baru ada amal soleh lahir di situ. Bapak wakaf sistem. Saya wakaf gedung. Bapak wakaf jejaring. Amal solehnya lebih gede lagi. Satu lagi apa? Nah, jadi dalam rangka, saya ulangi lagi ya, sedekah jariyah yang sudah kita hadirkan itu akan bertambah besar pengaruhnya kalau dikolaborasikan, diamal jama'ikan. Karena kalau mengandalkan sedekah jariyah dari diri, khawatir malah tidak jadi jariyah. Berhenti, ibarat mau beli mobil, hanya cukup beli rodanya. Benar, ngalir. Tapi ya bukan mobil. Nggak bisa jadi amal apa-apa. Perlu uang beli mesin, beli kerangka, beli lain, baru jadi mobil. Kejadiannya banyak orang Muslim kejebak di sini. Dia mau wakaf, sedekah jariyah, tapi kurang kolaborasi.
Ya nggak jadi. Inilah seni beramal soleh. Gitu. Jadi amal soleh itu butuh seni, butuh kecerdasan agar lahir amal soleh. Apalagi amal soleh sebesar kayak gini. Tapi mereka-mereka itu, Masya Allah, yang sudah demikian itu. Oke ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bisa dipahami ya? Jadi supaya sedekah jariyah itu ngalir, maka diperlukan ngalirnya itu deres. Ngalir kan ngalir deres. Maka perlu ditambah variabel utama yang namanya amal jamaah atau kolaborasi. Sehingga sedekah jariyah berbuah amal yang benar-benar bisa ngalir. Jangan sampai sedekah atau wakaf tapi tidak bisa mengalirkan kebaikan karena nggak jadi apa-apa. Karena terlalu kurang atau sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan, nanti bisa diperkuat lagi ya, diungkit lagi lewat apa, Jadi sedekah jariyah itu membesar, dan alirannya semakin deras. Nah, itu kira-kira filosofinya produk amal itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan yang poin tadi. Silakan. Fadal. Masih di mute, Pak. Fadal. Ada yang nanya atau Pak Heru suaranya belum terdengar. Halo, Ustaz, bisa dengar suara saya, Ustaz? Nah, udah, Pak. Nah, ya, baik. Mohon maaf tadi headsetnya belum kecabut. Baik, Ustaz. Jadi sodakoh ini kan kalau akar katanya kan sama dengan sodakoh, Ustaz, yang membenarkan apa yang dia yakini, Ustaz, ya. Sehingga sodakoh gitu ya. Jadi iya, betul. Di fakta ada benar. Baik, Ustaz. Memang Bapak Ibu sekalian ini luar biasa ya, materi ini sangat inspiratif. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antar anggota umat Islam ini untuk bisa melahirkan sebuah sedekah atau amal soleh yang mengalir ya, semakin deras dan semakin deras. Sudah ada 2-3 pertanyaan, Ustaz. Saya bacakan dulu, Ustaz, ya. Betul. Ya. Yang pertama, Ustaz, dari Pak Tata ini, wakaf yang bagus itu harus yang sustain. Nah, bagaimana kalau wakaf tanah untuk pemakaman, Ustaz? Apakah itu termasuk sustain? Karena kan suatu saat tanah nanti akan penuh pemakaman. Jadi tidak untuk masjid, tidak untuk pesantren, tapi ini untuk area pemakaman. Apakah itu juga termasuk wakaf yang bagus, Ustaz? Ustaz? Ya, itu termasuk wakaf untuk peruntukan yang baik. Karena itu sebenarnya mendukung satu proses amal wajib, bukan bahkan amal sunnah. Memakamkan orang, itu kan kewajiban orang hidup. Kalau ada mayat nggak dimakami, lingkungannya dia dosa semua. Sama dengan kalau nggak disolati. Nah, ketika ada orang wakaf makam, sebenarnya dia sedang menjalankan satu produk amal yang menjadi fasilitas berjalannya kewajiban. Baik sekali. Boleh termasuk itu aujul khair. Bahkan masuk kategori aujul khair al-wajib. Al-wajib, yakni program kebaikan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau mau sustain ya Bapak pinter-pinternya aja. Maksudnya makam itu memang ini plus minus ya. Secara budaya kita ingin kayak Rasul, makamnya bertahan sampai kiamat. Kan Rasul doang kan. Kalau sahabat kan makamnya sudah banyak hilang.
100.000 sahabat yang ikut haji wada, makamnya di mana? Ya udah hilang. Nah, kalau nggak hilang ke Madinah jadi makam semua. Nah, itu ada hikmahnya, hilang itu ada hikmahnya. Cuma kalau kita kan kalau bisa makamnya sampai akhir hayat, ya akhirnya repot itu. Nah, itu plus minus lah. Allah alam. Syukran Ustaz. Jadi Pak Tata, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Tata. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, tadi kan ukuran kedermawanan ini kan juga mengindikasikan tingkat keimanan seorang Ustaz ya, karena dia yakin dengan hari akhir dan sebagainya. Nah, untuk melihat secara Islam secara kafah itu gimana Ustaz? Kadang-kadang kan ada orang yang dia tuh dermawan, tapi kalau dia akhwat misalkan belum berjilbab, atau bapak-bapak dermawannya banyak tapi belum terlalu rajin sholat bersama ke masjid. Nah, kira-kira memandangnya itu seperti apa Ustaz? Apa istilahnya ciri kedermawanan yang baik itu seperti apa Ustaz? Ya, jadi kalau ada orang dermawan saja atau bagaimana? Ya, di Japan, kalau ada dermawan belum itu sama saja. Kalau antum juga mengkaji cabang iman kan 77, ya kan? Jadi dia baru bisa garap soal tentang sodako. Soal yang lain belum digarap. Kayak antum garap soal itu kan soalnya 77. Ada yang begitu buka soal 1 bisa, 2 3, 2 bisa, 4 bisa, urut bisa semua. Ada orang 1 bisa, 2 enggak, 5 enggak. Ini bisa digarap. Itu kira-kira kayak gitu. Nah, nanti gimana? Ya nanti Allah akan timbang antara sholat dia yang kurang ini ya, nanti kejeglek enggak? Jeglek ya udah, berarti sodakonya nggak bisa nolong. Karena lebih sedikit daripada masalahnya dia. Isinya gini, ternyata dia hanya punya 2 soal yang lulus. Nah, soalnya kan 77 kan soalnya kan. Nah, 75 nggak kegarap. Ya, berarti gagal. Nah gitu kira-kira. Allah alam. Baik Ustaz. Itu sama dengan kasus, karena memang dunia itu ujian ya. Ada dermawan, sholat jarang, masjid jarang. Yang rajin ke masjid, pelitnya pol. Tapi dua-duanya sama. Sama dengan kasus yang nggak jilbaban, akhlaknya mulia. Ramah, baik, tapi nggak hijaban. Yang hijaban, ketus, muka kayak kereta. Nah, itu gimana? Ya itu, yang satu bisa garap soal, yang satu yang nggak bisa. Gitu. Itu kayak orang garap soal aja lah. Baik Ustaz, jazakallah. Jadi bikin simpel Ustaz ya. Ya kita berdoa agar kita soal yang bisa kita garap makin banyak menuju. Gitu kira-kira. Harus banyak lesnya berarti Ustaz ya. Banyaknya gitu. Baik Ustaz, ini kan kalau dermawanan, ajaan wakaf ini kan boleh dikatakan identik dengan kalangan menengah ke atas nih Ustaz. Kira-kira strategi dakwah yang seperti apa Ustaz yang pas untuk kalangan menengah ke atas ini agar dia selain dermawan juga tadi 77 soal itu semakin banyak yang bisa dia kerjakan. Tafadhol Ustaz. Nah, kalangan menengah ke atas ini memiliki beberapa ciri ya. Yang pertama orangnya ilmiah. Jadi harus standar ilmiahnya, karena menengah ini pendidikannya tinggi, income-nya cukup ya. Pakai definisi yang umum aja ya. Meskipun penghasilan 3,5 juta udah menengah tuh. Padahal juga masih kurang sebenarnya. Jadi mereka harus ilmiah. Yang kedua, programnya itu inspiratif dalam arti orang kelas menengah nggak tertarik program yang receh-receh gitu, yang istilahnya yang memang menjadi ya kayak misalnya contoh ya, program menarik itu nanti per case ya. Contohnya misalnya yang pernah booming ya, lupa itu, ada pernah program dari program tentang Quran misalnya. Itu hari ini paling menarik. Nanti di masa yang lain bisa bergeser. Jadi
Itu yang kedua. Yang ketiga, kelas menengah itu harus kita nyebutnya tingkat loyalitasnya rendah. Jadi dia tidak loyal kepada orang per orang. Dia loyal kepada program. Oleh karena itu, yang harus di-maintain itu adalah membangun trust ke program, bukan ke orang. Karena kelas menengah itu nggak loyal ke orang. Dia bisa bergeser. Lain kelas bawah. Kelas bawah itu loyal ke orang. Maka kalau sama-sama punya jamaah, ini jamaah kelas bawah. Itu loyal tuh. Kalau melihat tuh santri di kiai-kiai pesantren gitu. Mau apa aja kiainya tetap aja ngikut. Nah, itu coba kalau kayak gitu di kelas menengah langsung ditinggalin sama jamaahnya. Cuman plusnya kelas menengah punya kemampuan ekonomi sehingga kalau program bagus cepat. Tapi ya kalau kemudian programnya dianggap nggak clear atau nggak bagus, jadi pergi aja. Jadi kelas menengah tidak bisa dimobilisir. Tapi dia bisa diajak bicara. Gitu. Secara umum, setiap kelas punya tantangannya, tapi pastikan kita memang bisa mengalirkan amal soleh di kelas manapun. Meskipun kalau dari sudut strategi kelas menengah itu lebih penting daripada kelas di bawahnya akar rumput, tapi dari sudut nilai dakwah itu nggak selalu begitu. Bisa jadi kelas bawah di konteks produk amal solehnya lebih cepat ngalir. Kenapa? Karena ada dukungan tenaga yang luar biasa di sana. Gitu. Membuat perubahan mungkin enggak, tapi dia memastikan mereka selamat. Karena yang terancam kekafiran mereka. Nah itu yang kemudian plus minus nanti pilihan-pilihan amalnya. Nah yang lebih lagi sebenarnya kalau di konteks dakwah di Indonesia itu sedikit tambahan melebar dari jawaban. Itu kelas elit. Yang Rasul sudah jalankan waktu itu. Kelas elit ini pengaruhnya lebih gede daripada kelas menengah. Saat gede-gedenya. Nah kalau dakwah ini ke kelas elit, itu gelora, sodako jariahnya itu bukan ngalir, tapi berobos. Kira-kira kita berobos ya. Kalau ngalir itu kan ngalir. Gitu. Ini enggak, banjir langsung. Gitu. Pak Harto dengan segala halnya. Ketika akhirnya memutuskan ijmi, langsung ngalir. Ya meskipun itu ya syarat dengan politik macam-macam, tapi ngalir. Dan dakwah di Indonesia belum banyak ke nyentuh elit. Jadi ini harus digarap. Karena seninya jauh lebih daripada seni di bawah. Kalau seni di bawah itu pokoknya yang renyah-renyah aja. Seni di tengah itu yang ilmiah-ilmiah aja. Dan praktis ya. Orang menengah nggak suka yang ribet-ribet. Karena nggak ada waktu dia. Di elit lebih strategis lagi. Ini memang perlu keahlian di dakwah di 3 kelas ini. Allah a'lam bishawab. Di kelas menengah atas ini, kalau zaman digital ini, kalau program nggak menarik, mendingan dia klik di internet, ada pilihan program, mereka lebih percaya, Ustaz. Jadi memang betul tantangan program ini menjadi sangat kritikal. Ya. Baik, ada yang raise hand sebelum ke pertanyaan chat berikutnya. Pak Fei Agrata, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz Muslimin. Saya mau menanyakan, apabila kita setiap bulan hanya mempunyai kelebihan uang 1 juta dari dana kita, lalu ingin kita sedekahkan, apakah yang utama itu diberikan kepada misalnya adik kita yang kekurangan atau yang sedang terlilit hutang, kemudian saudara-saudara sepupu lainnya misalnya ya, baru ke
orang lain, fakir miskin dan yayasan-yayasan, ataukah uang itu sebaiknya kita kasih kepada misalnya pembangunan masjid, cuman kepada satu yayasan saja. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada kerabat. Jadi untuk sementara case-nya sekarang, dari perbandingan yang ada, kerabat lebih diutamakan. Karena ada dua kebaikan yang gabung, kerabat dan miskin. Tetapi perlu di event yang lain dicoba supaya ketemu yang sedekah jariyah. Kalau kerabat tadi kan nggak jariyah, dikasih habis selesai. Tapi dia punya nilai kebaikan. Perlu di event yang lain, misalnya kapan waktu gitu, ditaruh di pembangunan masjid, wakaf, supaya jariyah paling gampang kan wakaf. Supaya jariyah kan paling gampang wakaf. Ya udah wakaf, misalnya jadi wakaf tanah, atau wakaf Quran, atau wakaf apa. Jadi sebaiknya divariasikan lah, tanpa mengurangi keutamaan masing-masing, supaya kita bisa ketemu sekian wajah kebaikan. Jadi ditolong sini, tolong sini, tolong sini, ya kira-kira gitulah. Pani-panilah istilahnya. Allah alam bisa. Oh, jadi dibagi-bagi ya Ustadz? Ya. Ya, tapi ya yang pas cocoknya aja kan. Gitu. Oh ya, baik. Makasih Ustadz. Baik, Ya, Ibu Fe. Jadi nampaknya beramal pun juga perlu portfolio Ustadz ya. Jadi nggak di jangan naruh telur di satu keranjang. Telur di keranjang yang sama. Ya, jadi harus ada portfolionya. Baik, pertanyaan dari chat Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana menyeimbangkan satu sisi kita ingin sedekah seperti dermawannya Ustadz Utsman radhiyallahu anhu dan yang lainnya, Abdurrahman bin Rauf. Di sisi lain, kita ingin juga memastikan generasi anak-anak kita dan keturunan kita itu tidak fakir. Karena fakir kan bisa kekufur gitu Ustadz. Yang pertama ya, bahasa ini awas, jangan sampai menjadi bahasa jebakan setan ya. Karena bahasa ini membuat kita tidak beramal tuh. Bahasa ini ya. Jadi bukan salah, tapi jangan sampai kejebak. Bilang aja lagi ngaji. Tapi jika bukan jebakan, memang benar-benar itu di konteks itu, pastikan kita standar saja, tidak berlebihan. Contoh gini, nyiapin anak itu pendidikannya. Katakan kalau orang tua sekarang sampai S2 ya. Kalau zaman kita kan S1. Kalau zaman sebelum kita, orang tua sampai SMA. Setelah SMA udah dilepas, yuk jadi mandiri. Kalau kita semakin lama itu ngurus anak, S2 cuma masih disekolahkan, S2 itu masih bocah kok hari ini. Karena S2-nya kan langsung kan, umur 21,5 kan, udah S2 kan, udah tamat perguruan tinggi kan, 21,5 kan, dia masuk 17,5, 21,5, 22 dia udah S1, masih bocah itu, langsung ngambil S2. Tetap wang saku, lu S2 wang saku, ya udahlah, emang masih begitu bocah, baru agak dewasa umur 25. Kata beberapa orang ya, katakan menjadi orang-orang hebat itu, kalau sudah S2 selesai, nggak usah dikasih hal-hal gitu. Nah terkadang kan di S2-in, ditinggalin mobil, ditinggalin rumah, ditinggalin perusahaan. Kau ini menyiapkan anak atau sebenarnya memanjakan anak, dua hal berbeda. Kalau anak-anak sih, nah tuh anaknya itu Pak gitu, Afan ya, kan. Ngomongnya gini, enak tuh Pak, dia tuh temen aku di kelas tuh, dia mah tinggal nangkring, perusahaan udah jalan, rumah tinggal masuk, mobil tinggal nyopir, Papa mah cuma nyuklain aku doang. Gitu. Nah omongan itu jebakan. Antara memastikan dia tidak dikhawatirkan, yakni menjadi generasi kuat,
atau menjadi generasi manja. Itu tolong tuh dibedain. Kalau nyekolahin anak sampai S2 sampai S3 bahkan sekarang. S3 mesti ditanggung sama papanya. Terus rumah dikasih, mobil dikasih, saham dikasih. Anakmu ngopo? Ketika gitu. Nah kalau begitu, satu anak melahirkan gitu. Pertanyaannya lah, amal solehmu yang mana? Habis duitmu. Kamu punya 4 rumah untuk anakmu semua. Punya 4 mobil anakmu semua. Punya 5 perusahaan anakmu semua. Lah yang amal soleh yang mana? Nah, itu yang saya sebut, pastikan kita clear menyiapkan anak yang kuat. Bukan anak yang manja. Itu beda. Ya, oleh karena itu pemberiannya pastikan yang strategik aja, tidak berlebihan. Kurang juga jangan, sehingga nanti anakmu sampai pontang-panting, malah gagal nanti. Nah, sementara uangnya kamu taruh di mana-mana, anakmu kacau. Nggak boleh. Tapi juga sampai jangan atas nama anak, sampai kau tidak punya amal apapun di luar sana. Karena ternyata bukan menguatkan anak, tapi kau terjebak memanjakan anak. Yang biasanya gitu, biasanya anaknya nggak banyak itu. Cuma 1. Kalau anak banyak udah. Gitu. Betul. Jadi apa-apa moderat ya. Proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz, mudah-mudahan menjawab ini ya dari Pak Asep. Ustaz ini Saya tambahin sedikit ya. Kan nggak ya, sedikit silakan, ada orang punya rumah lebih. Misalnya pernah ada kasus rumah lebih. Rumah itu diminta dipakai untuk markas Quran, atau bilangnya ini untuk anakku. Ini case betul. Dan yang menarik, rumah ini nggak dipakai anaknya. Sampai rumah itu rusak. Karena anaknya nggak mau tinggal di situ. Ini namanya jebakan. Itu jebakan. Memilih rumah kosong atas nama untuk anak, padahal anaknya juga nggak mau. Karena anaknya nggak mau jauh dari papanya. Nggak mau tinggal di rumah itu. Maunya satu rumah sama papanya. Enak. Nah kayak gini-gini ini perlu kita memikirkan secara proporsional. Jangan sampai kejebak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Asep. Baik Ustaz, ini sudah jam 6.40, mungkin Ustaz tadi masih ada yang mau disampaikan Ustaz? Ada yang ini? Oh iya, nah ya, kalau silakan, sudah lahir sudah qadariyah ya, karena dengan izin Allah kita ada kedermawanan yang baik, resource cukup. Nah, sedekah jariyah ini perlu diperbesar dan dipercepat aliran kebaikannya. Jadi besar, dan dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara kolaborasi. Karena sedekah jariyah kalau nggak kolaborasi ya sedikit aja. Istilahnya cuma kriwian aja, ngalir aja. Nggak gede gitu. Yang kedua, perlu injeksi program amal soleh di sedekah jariyah itu. Katakan asumsinya wakaf. Ya, wakaf tanah. Kalau perlu wakaf tanah dan masjid. Terus nggak ada amal soleh di situ. Ya nggak jadilah. Perlu injeksi program. Jadi pada waktu kita itu katakan sudah wakaf, jangan lupa injeksi program. Makanya saya katakan, tidak selalu sedekah jariyah itu isinya wakaf. Karena bisa jadi sedekah. Wakafmu nggak jadi amal soleh kalau nggak kamu injeksi pakai program. Program kan nggak bisa pakai wakaf. Program itu pakainya sedekah jalurnya atau infak. Baru sedekah ini jariyah. Ini juga jebakan banyak orang yang wakaf. Banyak orang, Pak aku wakaf. Udah masjidnya jadi tempat setan di situ. Mau nggak diisi program. Dan itu salah satu kelemahan orang Muslim di bidang kedermawanan. Barat udah meninggalkan itu. Barat itu sekarang kalau namanya membuat amal sosial, itu sudah fokus ke program, bukan ke aset.
Kita masih fokus ke aset. Namanya masjid dari Timur Tengah itu ya masjid. Programnya terserah lo. Gitu. Padahal begitu gak ada programnya masjidnya sekedar ada masjid itu baik. Tapi tidak ada programnya, nggak ngalir kebaikannya. Yang dialirkan apanya? Gitu. Jadi ini kita perlu cerdas di bangun sedekah jariyah. Yang ketiga, lebih lagi kalau programnya itu lebih strategik. Nah, itu alirannya lebih kencang. Program membuat mengalir sudah gede nih. Tapi programnya strategik lebih mengalir gede. Contohnya dakwah, dikasih program dakwah ke kelas menengah, kasih program dakwah ke kelas elit. Jadi masjidnya bukan hanya dari jamaah, tapi dibagi pengiriman dai ke area-area tertentu. Nah, itu yang disebut dengan program strategi. Jadi perlu kolaborasi, perlu program yang bagus, lebih-lebih programnya strategis. Itu baru sedekah jariyah ini besar dan ngalirnya kencang. Masya Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz, ini sangat inspiratif. Ustaz, masih ada 2 pertanyaan boleh Ustaz ya? Boleh. Ya, ini 2 pertanyaan saya jadikan satu Ustaz. Jadi Pak Fahmi dan Ibu Desi, bagaimana kalau bentuk sedekahnya itu adalah memberi bantuan modal usaha, dan usahanya itu yang dibantu itu maju? Apakah ini termasuk sedekah jariyah atau amal jariyah, Ustaz? Yang kedua, kalau membiayai pendidikan anak yatim, apakah juga termasuk sedekah jariyah, Ustaz? Tahu, Ustaz? Ya, selain wakaf, kalau wakaf itu jariyahnya clear ya. Selama barangnya ada dan barangnya menjadi fasilitas kebaikan, selama itu pula ngalir, gitu kan? Makanya para ulama mengartikan sedekah jariyah, apa pertama kali yang masuk? Wakaf. Nah, ada sedekah jariyah dan wakaf, ada. Ya tadi misalnya ngasih modal, ngalir. Ya perusahaannya, usaha dia bertahan sampai kapan? Kalau sampai kiamat ya berarti ngalir sampai kiamat. Kalau ternyata baru 10 tahun ya udah ya sampai situ doang. Gitu. Paham ya? Makanya kalau mau itu wakaf tunai. Jadi modalnya itu wakaf. Mas, tak modalin, aku punya wakaf tunai. Kau bisa pakai wakaf ini. Begitu kamu sudah kaya, wakafnya balik. Kan nggak bisa kau makan wakafnya. Itu juga agak triki-triki dikit tapi pinter. Dan itu paling bahaya. Ngelola wakaf itu paling bahaya. Karena menjaga nilainya. Tapi boleh dipakai modal. Tapi kalau gagal, ngembaliin. Harus utuh. Jadi hanya boleh ngambil manfaatnya aja. Nah itu boleh. Kalau anak yatim, ya selama dia terus baik, ngalir. Misalnya nyekolahin anak yatim ini berhasil. Terus anak yatim ini akhirnya menjadi dai. Terus apa ya? Ngalir terus aja. Cari aja alirannya. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Jadi mungkin ada tengahnya saja, titik tengahnya itu wakaf manfaat ya Ustaz ya. Jadi misalkan saya punya rumah gitu kan ya. Yaudah nih saya wakafkan, manfaatnya aja silahkan dipakai sebagai rumah tahfiz atau sebagai rumah tahfiz atau sebagai pondok, tapi manfaatnya aja, tidak ada beralih kepemilikannya, itu bisa juga Ustaz berbisa. Boleh. Ya. Itu boleh. Jadi haknya masih atas nama orangnya, tapi dimanfaatkan untuk kaum muslim. Ya sepanjang manfaat itu dipakai, ya semangat itu yang ngalir. Ya. Gitu. Baik. Boleh. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Wakaf uang tadi Ustaz ya, wakaf uang. Artinya kan ada orang wakaf itu harus tunai, ini tanahmu juga harus tunai. Tapi ini wakaf uang. Ini kan sekarang beberapa bulan lalu kan di launching oleh pemerintah Ustaz untuk
masyarakat Muslim untuk melakukan wakaf uang yang nantinya juga bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur. Kira-kira itu dari sisi syariah masih nyambung nggak, Ustaz? Apa tuh, Ustaz? Nyambung tadi, nyambung, tetapi perlu penelitian lebih, karena itu untuk kebaikan. Kan infrastruktur untuk kebaikan. Yang jadi masalah kalau dipakai keburukan. Nah, makanya biasanya orang dulu nggak mau wakaf yang begini. Jadi kalau wakaf yang harus baik. Kalau nggak bagus, ya ngapain? Nah, makanya jarang wakaf jalan. Nggak mau wakaf jalan. Wakaf kuburan, aku wakaf jalan. Baik, insya Allah. Tapi kan orang, ya kalau dipakai jalan maling, begitu. Jadi orang punya asumsi-asumsi. Ya wakaf ya biasanya yang clear untuk baik biasanya. Nah kalau ada keburukan di situ, itu di luar kendali. Ya itu insya Allah dimaafkan. Nah, jadi kalau saya sarankan ke pemerintah, kalau mau ada wakaf tunai jangan infrastruktur. Yang lain ya, lebih kreatif dikit. Gitu, supaya produksi amal solehnya dan negeri ini lebih maju. Kalau bukan infrastruktur. Karena infrastruktur itu bukan segalanya. Ada yang jauh lebih kredibel untuk membangun negeri ini. Kalau perlu bikin pabrik, wakaf, tapi dipakai, dibuatkan pabrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Daripada impor, daripada menggunakan produk luar. Nah, itu keren. Gitu, misalnya gitu. Nah, jadi nanti pabriknya milik umat dan dipakai untuk masyarakat. Wakaf tunai yang kelola orang hebat. Jangan sampai nanti uangnya habis. Kan nggak boleh kalau wakaf tunai itu berat loh. Pokoknya ngelola wakaf tunai itu berat. Aku aja nggak mau. Nggak berani. Karena harus menjaga nilainya. Wallah, susah Allah bisa. Baik, Masya Allah, ini sangat inspiratif. Bapak sekalian, beberapa hal kata kunci yang bisa kita dapatkan dari kajian special topic pada pagi ini dari Ustaz Muhsin Fauzi, bahwa sedekah itu adalah bukti dari atau indikasi dari tingkat keimanan kita, karena sedekah berkaitan dengan sedekah membenarkan, dan untuk bisa bersedekah jariah maka kita perlu resources, dan resources ini juga semakin besar semakin kuat, tapi juga perlu dikolaborasikan dengan oleh pengelola yang kreatif, ya, dengan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan diinjeksi dengan program yang strategis sehingga nilai ataupun debit aliran jariah ini semakin kuat dan semakin besar. Ya, kemudian perlu kita cek sekali lagi di diri kita, mindset kita terhadap harta itu seperti apa. Ya, kalau kita dibalik gitu ya, mindset saya ingin bisa bayar zakat mal setahun 2,5 miliar. Nah, otomatis kan kita harus punya terpaksa punya harta 100 miliar kan untuk bisa berwakaf, berinfak atau zakat mal 2,5 miliar. Nah, dan juga terakhir bahwa kita bermal soleh pun kita juga perlu portfolio mana yang untuk kerabat kita yang membutuhkan, dan juga mana yang untuk kita yang nanti bisa mengalir terus sampai ke waktu yang sangat panjang. Ya, tadi sudah dicontohkan dengan membantu anak yatim, membantu usaha yang membutuhkan dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tidak terasa sudah hampir jam 7.50, jam 1,5 jam lebih kita memberikan sharingnya, inspirasinya. Baik, Bapak sekalian, untuk kajian spesial hari ini dari Masjid Raudhah menyediakan satu hadiah ini. Kalau